Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue. Program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pada tahun 2021, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau biasa dengan RUU TPKS telah resmi masuk ke dalam program legislasi nasional. Dan kini telah sah menjadi inisiatif DPR pada tanggal 18 Januari 2022. Sebagian besar fraksi di DPR telah sepakat untuk menyampaikan pandangannya. Saat ini RUU TPKS memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan daftar inventaris masalah atau DIM sebagai kelengkapan administrasi dan substansi bisa dipercepat. Bagaimana kabar penyusunan dan substansi apa saja yang muncul dalam penyusunan DIM RUU TPKS ini? Bersama kita sudah hadir Ibu Jaleswari Pramodawardhani, seorang deputi dari Kantor Staf Presiden. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bersama kami di Cemara 19 Channel. Apa kabarnya Ibu? Ya, selamat siang Mbak Lisa. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Cemara 19 Channel. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, saya terima kasih untuk undangannya. Iya, hari ini kita bakal ngobrol banyak nih mengenai daftar inventaris masalah RUU TPKS yang kemarin sudah sah menjadi RUU inisiatif DPR seperti itu ya Bu ya. Oke, yang pertama Bu, saya ingin mengetahui nih, bagaimana RUU TPKS ini sudah memuat semangat untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, integratif, dan juga berperspektif pada korban kekerasan seksual. Bisa dijelaskan Ibu? Baik, terima kasih Mbak Lisa. Saya rasa RUU TPKS ini adalah merespons dari darurat kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Darurat kekerasan seksual ini saya rasa semua publik juga sudah tahu bahwa itu bisa diperlihatkan dari beberapa data, terutama Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 sampai Juni 2021 itu kurang lebih ada sekitar 301.878 isu tentang kekerasan seksual ini. Dan bahkan kawan-kawan di KPPPA itu dari kajian dan data-data yang ada, itu sekitar 31.000 itu terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dan kemudian 20-an ribu lebih kekerasan terhadap perempuan. Nah, data-data inilah yang kemudian saya rasa menggugah semua pihak, entah itu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, NGO, media, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk mendorong bahwa RUU TPKS ini harus segera disahkan. Karena perjalanannya sudah begitu panjang dari tahun 2016 dan saya rasa dari 6 tahun yang ada itu kita sudah melakukan banyak hal. Jadi kalau dikatakan bahwa konsultasi publik, diskusi publik itu sudah demikian banyak.
Jadi RUU TPKS ini memang diharapkan merupakan jawaban terhadap perlindungan terhadap korban maupun keadilan terhadap korban. Baik, ngomong-ngomong mengenai komprehensif dan juga integratif, Ibu, bagaimana RUU TPKS ini juga ternyata menjadi terobosan terbaru dari dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Ya. Bisa dijelaskan, Ibu? Pertama saya akan menceritakan tentang sebetulnya dari persiapan untuk pembahasan RUU TPKS dan DIM pemerintah ini memang dimulai dari lahirnya gugus tugas percepatan RUU TPKS ini yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden. Dalam perjalanannya kita memang membahas itu secara intens dengan kawan-kawan di kementerian lembaga, kurang lebih waktu itu ada 5 kementerian lembaga, ada KSP, KPPPA, Kumham, Kepolisian dan Kejaksaan. Gugas ini sebetulnya memainkan peran sebagai dapurnya atau kita tempat untuk melakukan kajian-kajian dalam prosesnya, karena kita tahu bahwa penting untuk menyandingkan banyak regulasi undang-undang yang ada yang terkait dengan kekerasan seksual ini. Ada KDRT, undang-undang KDRT, ada TPPPO, perdagangan orang, kemudian ada bahkan undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, proses kajian panjang ini juga dilengkapi dengan kita berdiskusi, berdialog, konsultasi publik dengan kawan-kawan NGO, dengan kawan-kawan NGO perempuan, akademisi, bahkan lembaga negara seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, LPSK dan juga Komisi Nasional Disabilitas. Jadi kami semua lembaga negara kita ajak bicara, 3 cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, tentu saja eksekutif, kementerian lembaga juga kita ajak bicara. Jadi dari proses April SK Gugas itu turun sampai Desember kemarin 2021 itu kita bekerja dalam tahapan sampai 6 konsinyiring. Dalam proses itu seperti arahan Presiden kita harus melibatkan publik yang banyak. Jadi DIM pemerintah ini adalah hasil dari kerja kolektif dan masukan dari banyak pihak. Jadi itu kekuatan dari DIM itu. Kemudian apa sih terobosannya? Nah, terobosannya itu adalah salah satunya di RUU ini mengatur tentang restitusi, tentang pemulihan korban, tentang bagaimana pengaturan dalam bagaimana unit pelayanan terpadu di daerah itu juga dikuatkan. Jadi one stop services yang untuk korban itu, jadi korban tuh nggak dipingpong ke sana ke sini. Jadi kita menyediakan itu dan kemudian hak korban ini dilindungi oleh, ini adalah wujud dari kehadiran negara. Jadi kalau misalnya korban itu diberikan restitusi, ia diberikan ganti rugi semacam itu ya. Dan itu pemerintah yang akan memberikan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi misalnya ketika pelaku itu meninggal, misalnya dalam proses hukumnya pelaku itu meninggal, maka ini kan korban masih ada. Jadi korban ini akan diberikan ganti rugi atau diberikan kompensasi oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau daerah untuk korban ini. Pemulihan korban juga ada, pemulihan korban, dan kemudian di RUU ini juga Direktorat Khusus di Kepolisian itu dinaikkan statusnya. Misalnya, dan itu sudah direspons dengan sangat baik oleh Kabareskrim gitu ya, bahwa kalau dulu hanya di unit saja, tapi ini dinaikkan, sehingga ini kan bagian dari perhatian negara terhadap para korban ini. Dan kemudian RUU ini sebetulnya juga mengatur bagaimana kekerasan seksual yang ada di sebetulnya juga ada beberapa di antaranya diatur dalam undang-undang, nanti akan merujuk kepada undang-undang yang baru ini. Karena undang-undang yang baru ini lebih komprehensif, dia mengatur dari hulu ke hilir. Bagaimana kita juga kalau misalkan kita melihat data-data korban itu, kita akan melihat angka. Tetapi di balik angka itu apa? Bagaimana korban itu, ada korban yang berkali-kali menjadi korban.
menjadi korban perdagangan orang, korban perkosaan, korban macam-macam. Nah, ini bagaimana hukum itu merespons kasus-kasus semacam ini. Jadi bukan sekedar sekian ratus ribu korbannya, itu baru hal yang bikin miris kita. Tetapi di balik itu RUU ini harus merespons kasus-kasus empirik yang lebih rumit. Dan bagaimana prinsip kehati-hatian itu tetap kita terapkan bahwa RUU ini juga harus operasional. Makanya kenapa diskusi intens kawan-kawan kejaksaan, kepolisian, karena mereka lah ujung tombak ketika masuk pengadilan, harus disidik, harus macam-macam. Jadi jangan sampai hukum acaranya itu justru meloloskan pelaku gitu. Itu betul-betul simulasi seperti itu kita lakukan gitu. Bahkan dengan Dagri sendiri simulasi bagaimana daerah merespons atau memperlakukan kawan-kawan korban ini juga kita diskusikan. Baik, berarti RUU ini adalah RUU yang kolaboratif, bisa dikatakan seperti itu ya Bu, ya. Karena dari publik juga ada, masyarakat ada, 3 lembaga negara ada, kemudian kawan-kawan NGO juga ada, kemudian ketika nanti ada suatu kasus tidak bisa ditangani dari UU yang ada sebelumnya, bisa merujuk ke RUU TPKS seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi Mbak Lisa benar ya bahwa ini adalah undang-undang yang hasil kolaborasi dengan semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya dengan DPR saja, tapi dengan masyarakat sipil, dengan akademisi, dengan media dan lain-lain. Ini kerjasama karena ini sudah alarm kedaruratan tuh sudah berdering ini Mbak. Jadi saya justru akan heran kalau dalam situasi semacam ini masih ada penolakan karena ini real. Kalau dulu kita khawatir dengan anak perempuan kita sekarang cemas dengan anak laki-laki kita. Korbannya banyak anak-anak ini, entah laki-laki entah perempuan gitu. Jadi ini harus menjadi kepedulian kita bersama gitu di pusat maupun daerah. Dan tadi kalau bicara soal kolaborasi Mbak, saya rasa RUU TPKS ini bisa menjadi semacam model untuk regulasi ke depan. Bagaimana partisipasi publik, partisipasi banyak pihak, kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil itu bisa menjadi model yang baik ke depannya. Untuk pembentukan regulasi yang baru seperti itu betul. Ya. Karena bagaimanapun juga sebuah undang-undang dibuat itu juga tujuannya untuk masyarakat seperti itu ya Bu. Betul. Oh ya, tadi ada salah satu yang menarik yang pernah Ibu sebutkan bahwasanya RUU ini dalam penyusunan daftar inventarisir masalah ini juga melibatkan jaksa dan Polri. Itu berarti daftar inventarisir masalah ini juga akan memperbaiki hukum acara ke depan seperti itu. Ya, seperti kita ketahui Pak Wamenkumham sebagai ketua gugas kami itu kerap menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual yang masuk ke dalam sidang pengadilan itu nggak ada 10%. Karena apa? Terganjal dengan hukum acaranya yang belum berpihak kepada korban. Dan inilah kenapa RUU ini menjadi terobosan karena ini merupakan perbaikan dari kasus-kasus empirik yang ada selama ini. Jadi korban itu didengarkan suaranya, didengarkan keinginannya. Jadi kalau kita selalu mengatakan bahwa korban perkosaan itu bisa menjadi korban berkali-kali ketika dia diperkosa, ketika dihadapkan di sidang pengadilan. Nah, undang-undang ini juga mengatur bahwa ada ruang yang akan dibukakan terhadap kebutuhan-kebutuhan korban untuk ia merasa nyaman untuk bicara, ia nyaman jadi saksi, ia nyaman untuk menyampaikan apa yang dirasakannya gitu, dan bagaimana pendampingannya. Itu semua diatur Mbak. Jadi ini setelah DIM pemerintah nanti digodok, ini kan prosesnya kan setelah kemarin dari tanggal 18 Januari ketika DPR Ibu Puan mengetok bahwa ini inisiatif dari DPR. Kemudian tanggal 26 itu naskah akademiknya disampaikan ke Presiden, tanggal 27 kemudian RUU-nya, tanggal 28 Gugas menerima itu.
Kalau nggak salah itu hari Jumat. Kita Senin langsung kerja, Mbak. Bahkan itu kalau nggak salah ada libur Imlek, kita terus kerja itu. Itu 2 hari kita ngisi dimnya itu, dan itu bukan hal yang kosong karena ini proses April ini kan sudah berjalan ya dari sampai konsinyering ke-6. Itu konsinyering ke-6 itu kita menyempurnakan dim itu sendiri. Jadi proses itu berjalan dan kemudian kita juga akhirnya bermetamorfosis menjadi tim pemerintah karena kita juga mengajak kementerian lembaga lainnya yang terkait dengan urusan DIM ini, sambil kemudian kita juga mengajak kawan-kawan untuk konsultasi publik. Dan konsultasi publik kemarin itu bukan yang satu-satunya karena sebelumnya dari 6-7 bulan yang lalu itu kita sudah melakukan itu. Jadi memang ini Mbak, saya merasa bahwa undang-undang ini akan bisa terimplementasikan dengan baik ketika kita bisa menampung, mengakomodir suara-suara dari banyak pihak. Dan saya rasa semakin banyak angle, perspektif segala macam mewarnai dari RUU ini, kita berharap ini akan menjadi jawaban dari doa lama korban lah untuk menuntut keadilan dan perlindungannya. Iya. Oh iya Ibu, ngobrol-ngobrol soal RUU TPKS ini. Masih ingat, masih segar di ingatan kita ya Ibu ya, bahwasanya waktu itu Bapak Jokowi pernah memberikan instruksi khusus untuk RUU TPKS ini segera dipercepat pembahasannya. Bahkan Menko Polhukam itu sendiri sempat mengatakan bahwasanya jika RUU TPKS ini tidak segera dibahas di DPR, maka pemerintah siap untuk mengambil alih menjadi RUU inisiatif pemerintah. Nah, bagaimana sih Bu arahan dari Presiden Joko Widodo itu sendiri dalam mengawal dan mengakselerasi RUU TPKS ini? Ya, itu pertanyaan yang baik ya. Karena itu kemudian kita akan menarik mundur, bukan sekedar arahan Presiden 4 Januari tadi ya. Presiden 4 Januari itu kan respons keras Presiden sebetulnya. Karena ini udah 6-7 tahun gitu ya. Bahwa ini korban ini menunggu RUU ini gitu. Nah, Presiden itu kan memberikan arahan 3 hal. Pertama, ini harus menjadi perhatian kita semua. RUU TPKS ini harus menjadi perhatian kita semua. Ini bukan merujuk ke pemerintah saja, tetapi semua banyak pihak, seluruh sektor yang tadi saya bilang, bukan hanya DPR, pemerintah saja, masyarakat sipil, akademisi, media, bahkan unsur yudikatif gitu ya. Itu juga menjadi perhatian. Yang kedua, Presiden memberikan arahan kepada kementerian atau Ibu Menteri KPPPA dan kemudian Kumham, Bapak Menteri Kumham, untuk mempercepat proses yang terjadi di DPR. Dan yang ketiga adalah bagaimana tim gugas ini memberikan mempercepat proses pengisian DIM pemerintah ini agar segera bisa disampaikan ke kawan-kawan DPR nih. Nah, tetapi sebetulnya concern Presiden terhadap urusan kekerasan seksual ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024, Mbak. Jadi bahkan setiap muncul kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penyandang disabilitas, itu Presiden selalu bikin statement gitu ya. Entah itu di Hari Ibu, entah itu di hari-hari yang angka kenaikan kekerasan seksual ini. Misalnya di RPJMN itu kan disampaikan di sana bahwa pembangunan kita yang inklusif, pembangunan kita yang inovatif, adaptif itu harus memperhatikan melakukan pengarusutamaan gender. Harus memperhatikan atau mempertimbangkan tentang pengarusutamaan SDGs, tentang modal sosial dan budaya, dan transformasi digital. Jadi 4 hal itu harus diarusutamakan dalam kerja-kerja kementerian lembaga gitu. Nah, soal pengarusutamaan gender ini adalah masuk dalam RUU itu gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara kebijakan makronya itu sudah concern lama dari pemerintahan ini dan Pak Jokowi, terutama tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan penyandang disabilitas. Kalau ini hanya bicara soal background aja, Mbak. Kami itu di kantor staf Presiden mendapatkan aduan hampir tiap minggu itu tentang kekerasan seksual yang dialami oleh kawan-kawan penyandang disabilitas. Entah itu di Lombok Timur, entah itu dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, itu biasanya di pelaku itu melakukan itu adalah
sebagian besar orang terdekatnya, entah itu pamannya, entah itu ayahnya, dan itu dilakukan kepada penyandang disabilitas sebagian besar adalah penyandang disabilitas mental atau intelektual. Jadi kawan-kawan ini kan dengan mungkin dengan keterbatasannya ini kan harus apa namanya, negara tuh harus hadir untuk menolong itu gitu. Jadi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, itu anak-anak itu kan juga laki-laki juga banyak gitu. Jadi kita ini sebagai orang tua juga cemas, karena dulu kita cemasnya anak-anak perempuan kita cemas, tapi sekarang anak laki-laki juga luar biasa. Jadi kalau melihat ini Mbak, negara sangat concern tentang ini. Dan saya rasa baru kali ini ada RUU yang menjadi perhatian banyak pihak, dan banyak orang rela bergabung untuk membicarakan itu, diskusi intens, membuka forum-forum untuk membicarakannya, karena itu tadi semua orang itu merasa terwakili karena punya anak perempuan, punya anak laki-laki, sebagian mungkin juga punya anak penyandang disabilitas saudaranya, ini segala macam. Jadi ini memang jadi harus gerakan nasional untuk menolak tentang kekerasan seksual itu, dan angkanya meningkat terus. Dan saya rasa, saya bukan ini ya Mbak ya, terlepas kita setahun ini melihat bahwa kekerasan seksual itu banyak di ruang-ruang sekolah, ruang keluarga, ruang kantor, bahkan ada relasi-relasi kuasa yang timpang yang terjadi di berbagai ruang publik kita. Gitu. Saya sangat tertarik ketika Ibu menyebutkan bahwasanya Bapak Presiden Jokowi itu dalam kebijakan makronya juga sudah memberikan pengaruh utamaan gender dan sebagainya. Itu berarti memang Bapak Presiden Joko Widodo ini berusaha memberikan dan bukti bahwa beliau sangat berusaha mewujudkan ruang hidup yang aman dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat, seperti itu. Itu saya rasa kalau misalkan ditarik mundur, saya jadi mundur juga. Mundur itu adalah bentuk negara hadir, Mbak. Bentuk negara hadir untuk melindungi warga negaranya, dan kebetulan warga negara yang ini adalah dari kelompok rentan yang terhadap kekerasan seksual itu. Dan itu kan kalau kita bicara hampir di semua ruang publik dan ruang privat kita yang semua juga kalau kita melihat data-data itu kan jelas gitu ya. Jadi memang tidak ada alasan yang kuat untuk menolak ini gitu, karena ini refleksi dari bagaimana soal pembangunan manusia, dan kan Pak Presiden kan selalu bilang pembangunan manusia segala macam, ini adalah salah satu bentuk itu gitu. Kita tidak membayangkan kalau anak-anak kita, saudara perempuan kita, anak laki-laki kita itu kemudian pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Itu kan secara bukan hanya fisik loh, psikis, itu gimana tumbuh kembangnya, bagaimana kalau kita bicara soal generasi emas dan lain-lain, itu bagaimana gitu. Jadi persoalan ini bukan hanya kita lihat hanya sekedar kekerasan seksual dalam ranah kekerasan, tetapi kita kalau melihat dalam bingkai negara, tujuan nasional segala macam, ini adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia ini penting untuk diselamatkan dari hal-hal, dan negara harus hadir gitu. Bentuk negara harus hadir itu adalah yaitu tadi bagaimana melindungi korban, bagaimana memberikan keadilan terhadap korban, bagaimana memberikan kompensasi terhadap korban dan lain-lain. Dan di sisi lain tentu memberikan hukuman kepada pelaku yang dengan setimpal atas perbuatannya, tapi juga di sana juga ada pemberatan. Misalnya pemberatan itu misalkan kalau itu kejadiannya terhadap anak misalnya gitu. Misalkan itu dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Jadi ada pemberatan yang dilakukan di sana, dan juga sebetulnya undang-undang ini juga juga memastikan agar ketidakberulangan itu penting. Jadi di sana bicara soal pencegahan, perlindungan agar keberulangan tidak terjadi. Jadi ini undang-undang tidak hanya mengatur untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi bagaimana pelaku ini juga diberikan efek jerah itu tadi. Dan juga edukasi seperti itu ya. Memang ya gitu.
Berarti RUU TPKS ini juga salah satu wujud revolusi mental untuk dari Pak Jokowi itu sendiri ya. Karena itu bicara pembangunan sumber daya manusia tadi, dan ini juga apa namanya, ini kan ada perubahan struktur yang apa namanya dibangun dari RUU ini, dari yang nanti semoga segera disahkan ini. Perubahan struktur ini akan mengubah kultur. Misalnya bagaimana daerah, bagaimana keluarga, bagaimana orang terdekat itu diberikan warning untuk ikut bertanggung jawab, melindungi anak-anaknya, melindungi apa namanya masyarakatnya dari kekerasan seksual. Itu kan dengan adanya apa namanya pidana yang berat, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk melindungi anak-anak kita, itu kan otomatis mengubah kultur kita yang melihat misalnya, oh kekerasan di keluarga itu urusan privat, itu nggak bisa lagi gitu. Kekerasan adalah kekerasan gitu. Apakah itu dilakukan oleh orang tua segala macam, itu nggak bisa lagi dipidanakan gitu. Jadi apalagi yang kalau dilakukan terhadap anak dan penyandang disabilitas. Oke Ibu, terima kasih penjelasannya sangat detail dan sangat memberikan insight kepada kita semua ya pemirsa Cemara 19 Channel. Ini kembali lagi ke daftar inventaris masalah. Dalam rilisnya itu kan terdapat 623 daftar inventaris masalah. Nah, boleh nggak Bu disebutkan apa saja poin yang menjadi fokus dalam daftar inventaris masalah tersebut? Ketika kita terima dari kawan-kawan DPR itu kan 623 DIM, 73 pasal dan 12 bab ya Mbak ya. Kemudian kita diskusikan itu sekitar 580-an apa namanya DIM, dan kemudian ada perubahan-perubahan, ada yang penambahan substansi baru, ada yang tetap, ada yang reposisi, ada yang persoalan redaksional. Jadi memang itu kita diskusikan di dalam. Nah, di DIM itu sendiri itu memang kita apa namanya terobosan yang baru kita dilakukan itu adalah salah satunya itu adalah tadi yang bilang restitusi itu, bahwa korban akan diberikan semacam kompensasi oleh negara dan pelaku. Jadi kalau pelaku tidak sanggup, maka negara yang akan ambil alih. Itu yang jadi negara bertanggung jawab. Karena misalnya kenapa pelaku, misalkan gini, pelaku di kompensasi harus membayar 300 juta misalnya. Ternyata pelakunya ini tidak sanggup membayar itu, tapi kan ini korban ada. Jadi nanti negara apa namanya pemerintah pusat atau daerah itu membantu ini berdasarkan apa namanya kemampuan keuangan negara. Misalkan 300 juta atau berapa. Nah, kemudian kalau meninggal itu kan apa namanya orang kan langsung ya udah kasus hukumnya ditutup, nggak bisa. Ini korban masih ada gitu. Jadi apa namanya negara wajib hadir. Nah, apa namanya bukti negara hadir ya itu tadi bagaimana korban ditolong, bagaimana korban diberikan keadilan, itu satu. Itu restitusi. Soal pemulihan korban juga gitu. Bagaimana korban juga disediakan apa namanya psikolog, apa namanya soal untuk kesehatan jiwanya, soal untuk apa namanya soal kesehatan fisiknya, karena kan kasus-kasus korban kekerasan dan lain-lain itu kan membutuhkan pemulihan semacam itu juga disediakan. Jadi kemudian juga apa selain itu kita juga melihat bahwa kekerasan seksual, ada perbudakan seksual, ada pemaksaan perkawinan, ada apa namanya pemaksaan perkawinan, kemudian juga ada soal aborsi dan lain-lain, itu juga waktu itu juga apa namanya didiskusikan juga. Jadi dari soal jenis kekerasan seksualnya, dari apa namanya bagaimana aparat penegak hukumnya itu hukum acaranya itu harus implementatif. Jadi prinsip kehati-hatian dan kemudian kita melakukan simulasi. Jadi kita melakukan simulasi terhadap jenis-jenis kekerasan seksual yang ada sekarang ini, kita memang ya apa namanya intens didiskusikan di sana. Dan kemudian yang tentang korban itu tadi yang disinggung Mbak Lisa, bahwa korban bukan hanya dihukum dengan hukuman yang setimpal,
dengan pemberatannya juga, tetapi dia juga diedukasi agar ketidakberulangan itu juga terjadi. Jadi itu yang menjadikan ini berbeda. Dan kemudian yang mengurus urusan kekerasan seksual di kepolisian itu dinaikkan statusnya. Kalau dulu cuma hanya unit terkecil gitu, mungkin ada di pojokan atau gitu, sekarang itu menjadi direktorat khusus. Jadi perhatian terhadap penanganan dengan di sana disampaikan juga bahwa aparat penegak hukumnya, kejaksaan segala macam itu memang harus yang punya perspektif gender dan lain-lain. Gitu. Baik, berarti memang berusaha untuk ada berada di pihak korban seperti itu. Jadi jangan sampai korban menjadi korban selanjutnya, korban kedua kali. Betul. Ibarat kata kan sudah jatuh kok tertimpa tangga pula seperti itu. Suara korban didengarkan sekali. Suara korban didengarkan. Poin utamanya adalah mendengarkan korban terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya. Ngomong-ngomong soal jenis kekerasan seksual tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa di daftar inventaris masalah ini berusaha untuk memperbarui jenis-jenis kekerasan seksual. Berarti ini RUU TPKS dalam daftar inventarisir masalah juga memperbarui jenis-jenis kekerasan seksual ini berdasarkan dengan perubahan dan dinamika yang ada di masyarakat seperti itu ya. Misalnya nih Bu, ini kan udah era teknologi, kita 2 tahun ini berada di dalam kehidupan yang serba teknologi, yang dulunya pelecehan seksual itu terjadi secara langsung, kontak fisik ataupun verbal, sekarang terjadi di dunia maya, kemudian ada bullying, ada doxing, kemudian ada yang namanya revenge porn, seperti itu. Apakah di daftar inventarisir masalah RUU TPKS ini juga diatur, Bu? Ya, diatur. Karena ini kan juga ada irisannya dengan Undang-Undang ITE juga ya. Kita memang, tapi kalau di Undang-Undang ITE ini kan kekerasan seksual korbannya itu kan nggak detail dilihat ya. Nah, RUU ini juga menyasar hal-hal yang kekerasan di dunia maya itu juga misalkan seorang guru itu kan ada kasus juga, seorang guru melalui relasi kuasa yang timpang menyuruh muridnya harus membuka baju melalui segala macam. Kan itu ada yang bilang saya merasa diperkosa secara secara visual. Itu kan ada, itu bisa terkena jeratan itu. Jadi kita mengantisipasi terhadap korban kekerasan seksual yang secara virtual itu. Jadi itu masuk dalam pengaturan di sana. Jadi sekarang tidak bisa lagi orang misalkan kekerasan seksual pacaran gitu ya. Itu kan bisa saja kekerasan itu terjadi karena ya itu tadi relasi kuasa yang timpang tuh kadang-kadang orang bisa melakukan membuka baju segala macam kemudian bisa disebarkan atau apa itu juga masuk dalam pengaturan itu karena kekerasan semacam ini kan juga banyak sekali aduan-aduannya gitu. Berarti dapat dikatakan bahwa RUU TPKS ini sangat progresif gitu ya Bu ya. Berusaha untuk melindungi korban dan juga melihat dinamika yang ada di masyarakat seperti apa seperti itu. Jadi kita memang itu merefleksikan basis empirik di di masyarakat dan realitas sosialnya itu seperti apa. Kita juga melihat itu Mbak. Bahkan ya itu tadi yang menarik tuh perdebatan misalkan dengan kawan-kawan kejaksaan dan kepolisian. Mereka kan yang akan ini acaranya ya, hukum acaranya, memproses hukum acaranya, tindak pidananya seperti apa. Itu mereka melakukan simulasi gitu. Jadi menarik. Di satu sisi kita juga bicara soal pencegahan, pemulihan korban, restitusi, kompensasi. Tapi di sisi lain kita juga melihat ini undang-undang ini implementatif, operasional enggak gitu. Jadi kita simulasikan dan kebetulan kawan-kawan kejaksaan dan kawan-kawan kepolisian itu kan dekat dengan kasus-kasus yang ada selama ini. Jadi berbagai jenis kekerasan seksual, bagaimana pelaku itu bisa lolos segala macam, itu betul-betul disimulasikan dalam diskusi intens baik secara akademik maupun secara berdasarkan basis empirik tadi. Berarti dengan kata lain RUU TPKS ini
harus bisa menjawab semua persoalan, baik itu dari pencegahan, kemudian perlindungan korban, hingga pengaturan pidananya, seperti itu ya Bu? Iya, dan dari hulu ke hilir tadi. Dari hulu ke hilir tadi, makanya ini gunanya konsultasi publik, gunanya mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak, itu kan untuk memberikan gambaran utuh bagaimana undang-undang itu bisa dioperasionalkan. Misalnya kami memang sudah membahas DIM dari DPR gitu ya, DIM pemerintah. Dan DIM pemerintah ini hasil kerja kolaboratif, hasil kerja kolektif dan masukan-masukan dari banyak pihak. Tapi kami juga mendorongkan ketika ini kemudian kita sampaikan ke DPR, ini juga masih penting untuk memberikan ruang untuk pengayaan lebih lanjut. Jadi ini akan menjadi gap yang besar itu didekatkan agar ini semakin merefleksikan kebutuhan korban, merefleksikan kondisi real senyatanya, dan yang paling penting menurut saya sih harus bisa, ini adalah undang-undang yang harus implementatif dan harus bisa dioperasionalkan. Karena kalau tidak kasihan lagi korbannya. Iya. Ya. Memang RUU TPKS ini adalah kunci atau ibaratnya payung hukum yang komprehensif gitu ya. Kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu ya. Oke, setelah ngobrol sekian banyak mengenai daftar inventarisir masalah RUU TPKS ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya adalah setelah daftar inventarisir masalah RUU TPKS ini paripurna, apa langkah konkret pemerintah selanjutnya Ibu? Ya, pasti kita akan setelah DIM ini selesai, kita kan pasti akan menyerahkan kepada kawan DPR setelah kita mendapatkan surpres dari Presiden. DIM ini selesai, nanti kita akan dapat surpres dari Presiden dan nanti akan kita serahkan kepada kawan-kawan di DPR. Nah, setelah itu kawan DPR akan membahasnya. Nah, tanggal 18 Februari itu kan batas kawan-kawan DPR reses. Tapi ada informasi bahwa ya ini alhamdulillah bahwa kawan-kawan DPR bersedia, bahkan reses pun akan membahas ini. Dan ini kan sebuah sebuah berita atau kabar baik gitu, karena jadi kita tidak berlama-lama lagi membahas ini dan korban tidak berlama-lama lagi menunggu. Ini prosesnya udah panjang betul. Ini prosesnya sudah panjang betul dan ini sudah melibatkan banyak pihak. Saya rasa semoga ini akan lancar dan segera disahkan. Oke, baik. Sebelum saya tutup nih Bu, boleh nggak diberikan closing statement dari Ibu mengenai RUU TPKS ini, terlebih kepada korban atau mungkin dari pihak luar yang masih belum mengerti apa itu RUU TPKS, atau bahkan mereka-mereka yang berusaha menolak RUU TPKS tanpa dasar Bu, karena kita tidak bisa memungkiri banyak sekali opini-opini liar yang seliweran, yang itu fitnah-fitnah tidak berdasar Ibu. Boleh diberikan closing statement Ibu? Ya, saya rasa RUU TPKS ini harus kita lihat sebagai harapan dari korban yang telah menunggu lama untuk perlindungan dan keadilan yang mereka tunggu selama ini. Karena RUU ini mengatur dari hulu ke hilir tentang hal-hal yang bisa memberikan perlindungan dan memberikan perlindungan keadilan bagi korban, sehingga dengan data-data yang meningkat tajam selama setahun terakhir ini harusnya menjadikan kita bersama-sama tergerak untuk segera mensahkan undang-undang ini. Karena seperti yang disampaikan Presiden berulang kali, RUU TPKS ini adalah cermin dari negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Dan itu adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang selama ini menjadi korban kekerasan seksual. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini bersama dengan Ibu Jaleswari dari Kantor Staf Presiden. Kini kita sudah berada di penghujung acara. Semoga pemirsa mendapatkan pencerahan tentang DIM RUU TPKS ini. Saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cemara 19. Cemara 19 channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Terima kasih Mbak Lisa atas undangannya. Terima kasih. Menarik banget semua.